Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bertema implementasi asesmen adaptif. Saya Muhammad Fadillah, NIM 0449527172. Baik, dalam video ini kita akan mempelajari konsep asesmen adaptif. Kemudian ada landasan teori, peran guru, serta langkah implementasi di lingkungan pendidikan modern. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah suatu metode penilaian berbasis teknologi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara dinamis berdasarkan jawaban siswa. Jika siswa menjawab benar, soal berikutnya akan menjadi lebih menantang. Jika salah, soal berikutnya akan disederhanakan. Dengan cara ini, proses evaluasi menjadi lebih akurat, efisien, dan personal karena setiap siswa hanya menerima soal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berikutnya, pendekatan ini kita gunakan tidak hanya di pendidikan, tetapi juga dalam proses rekrutmen untuk memastikan hasil evaluasi yang presisi dan relevan. Baik, selanjutnya ada landasan teori berdasarkan teori konstruktivisme dan teori fleksibilitas kognitif. Teori ini menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Asesmen adaptif mendukung hal ini dengan memberikan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mengkonstruksi pemahaman melalui eksplorasi dan penyelesaian masalah yang disesuaikan. Kemudian, menurut teori fleksibilitas kognitif, berkaitan dengan kemampuan siswa secara fleksibel berpindah antar konsep, antara skema dan pengetahuan yang berbeda untuk memahami materi secara mendalam. Asesmen adaptif mendorong fleksibilitas dengan menyajikan soal yang membutuhkan penerapan berbagai konsep dalam konteks yang berbeda, sehingga pemahaman siswa menjadi lebih kuat dan lebih adaptif. Kedua teori ini secara fundamental mendukung asesmen adaptif, menjadikannya pendekatan yang kuat untuk pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Baik, selanjutnya peran guru dalam asesmen adaptif. Nah, di sini peran guru terbagi menjadi beberapa, di antaranya adalah dari pengajar menjadi fasilitator. Dalam lingkungan asesmen adaptif, peran guru bergeser dari penyampai materi utama menjadi fasilitator dan pemandu. Guru memantau kemajuan siswa secara individual, kemudian mengidentifikasi pola pembelajaran, dan juga menyesuaikan intervensi yang diperlukan. Berikut perbandingan peran antara guru tradisional dan guru adaptif. Guru tradisional berfokus pada penyampaian konten seragam. Nah, kemudian untuk guru adaptif, fokus pada personalisasi, analisis data, dan bimbingan individual sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian tips untuk guru memahami kekuatan dan batasan teknologi asesmen adaptif. Kemudian gunakan data dari sistem yang telah didapat untuk membuat keputusan pedagogis. Kemudian barulah kita kembangkan keterampilan observasi dan komunikasi untuk mendukung siswa. Nah, kemudian untuk menjalankan asesmen adaptif, sistem manajemen pembelajaran adaptif sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Yang pertama, sistem ini mengelola konten pembelajaran secara dinamis, mulai dari teks, video, hingga multimedia lainnya. Semuanya disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian LMS adaptif mampu menilai secara cerdas. Sistem tidak hanya melihat benar dan salah, tetapi juga menganalisis pola kesalahan sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa.
Kemudian ada juga personalisasi materi. Setiap siswa mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, guru dapat memantau kemajuan melalui dashboard interaktif. Dan tak kalah penting, siswa mendapatkan umpan balik yang instan sehingga mereka dapat memperbaiki pemahaman secepat mungkin. Untuk langkah-langkah membuat tugas asesmen adaptif ada beberapa. Yang pertama yaitu memilih topik dan subtopik yang jelas dan pastikan untuk cakupannya itu komprehensif. Langkah berikutnya, sesuaikan durasi dan tingkat kesulitan soal. Gunakan pengaturan yang tersedia dalam LMS sesuai tujuan pembelajaran. Langkah 3, tetapkan kebijakan tugas. Atur tanggal mulai, batas waktu, bobot nilai, dan opsi pengerjaan ulang. Nah, langkah terakhir, review dan publikasikan. Tinjau semua pengaturan dan soal, kemudian publikasikan jika semua sudah siap. Proses ini membantu memastikan asesmen berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Manfaat asesmen adaptif untuk semua siswa. Asesmen adaptif memberikan manfaat besar bagi berbagai kelompok siswa. Untuk siswa berkebutuhan khusus, sistem menyediakan dukungan dan konten yang dapat diakses sesuai kemampuan masing-masing. Nah, untuk pelajar bahasa Inggris, tersedia materi dengan dukungan bahasa dan konteks yang memudahkan pemahaman. Kemudian, untuk siswa berbakat akan mendapatkan tantangan tambahan sehingga mereka tetap berkembang dan tidak merasa bosan. Secara keseluruhan, asesmen adaptif menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Namun, ada beberapa tantangan dan juga tips sukses untuk implementasi asesmen adaptif. Untuk tantangan utama diantaranya adalah kesiapan guru dalam menggunakan teknologi, kemudian ketersediaan perangkat dan infrastruktur, adaptasi siswa terhadap model penilaian baru. Nah, untuk mengatasinya, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berikan pelatihan guru secara komprehensif, pilih LMS yang user-friendly atau dapat digunakan oleh siapa saja, lakukan komunikasi yang jelas kepada siswa dan orang tua. Kemudian, hal yang perlu diingat, teknologi bukanlah pengganti guru. Teknologi hanyalah alat yang sangat powerful, yang sangat kaya untuk memperkaya pengalaman belajar. Baik, terakhir kita bahas kesimpulan dan aksi selanjutnya. Untuk kesimpulan, asesmen adaptif membuka pintu menuju pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Teknologi ini memungkinkan setiap siswa berkembang sesuai dengan ritme dan kebutuhannya. Nah, untuk mengoptimalkan implementasinya diperlukan kolaborasi antara guru, sekolah, dan penyedia teknologi. Untuk mulai dengan proyek yang kecil, evaluasi hasilnya, dan kembangkan secara bertahap. Masa depan pendidikan ada di tangan kita. Mari bersama-sama kita wujudkan pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan bermakna. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita dan rekan-rekan lainnya dalam mengembangkan asesmen adaptif di lingkungan pembelajaran. Oke, sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.